Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sama sholat isya dan insya Allah kita lanjut ke sholat tarawih rahimahullah. Syukur alhamdulillah yang diantara untuk kita semua, karena alhamdulillah pada kali ini kita semua diberikan kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2025 Masehi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengisinya dengan semaksimal mungkin. Dan marilah kita usahakan, kita berazam, kita berniat, dan mungkin kita harus punya perkiraan, pemikiran bahwa inilah mungkin Ramadan saya yang terakhir. Sehingga dengan mengaku bahwa kita ini adalah melaksanakan Ramadan yang terakhir, kita akan melaksanakannya, akan mengisinya dengan semaksimal mungkin. Salawat dan taslim marilah kita kirimkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para keluarga, kepada para sahabat, serta kepada para pekerjanya selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak hari kiamat kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Ada beberapa fadilah atau keutamaan dari bulan Ramadan. Banyak sekali fadilah-fadilah, dan izinkanlah saya akan menyampaikan beberapa saja. Mudah-mudahan beberapa hal ini ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Yang pertama, sebagaimana ayat di dalam surah Al-Baqarah tadi saya baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan itu fadilah yang pertama adalah unzila fil Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Tujuannya apa diturunkan Al-Qur'an? Yaitu hudan lin-nas, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam Al-Qur'an surah awal, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk orang yang bertakwa. Tapi dalam ayat ini hudan lin-nas, maksudnya semua yang merasa manusia berarti berhak mendapat petunjuk dari Al-Qur'an. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas tentang petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil, antara yang terang dan yang gelap. Dan itulah dengan Al-Qur'an. Ada salah satu cerita, ada seorang ini dia memang hafal Al-Qur'an. Kemudian si orang ini dia mengajak dalam perjalanan. Dalam suatu perjalanan dia sendirian. Kemudian dalam perjalanan itu ketika naik kendaraan, naik bis, ketemulah seseorang. Seseorang itu ternyata arahnya sama dan tidak diperkirakan, ya, tidak disangka-sangka, ternyata si orang itu tadi langsung membayar, ya, ongkos dari si anak tadi yang mengadakan perjalanan tadi. Jadi itulah karena mungkin kelebihan atau fadilah dari Al-Qur'an itu. Sehingga Al-Qur'an itu kalau turun di bulan, salah satu bulan, misalnya bulan Ramadan, berarti bulan Ramadan adalah bulan mulia. Kalau turun di suatu malam,
Salah satu misalnya adalah malam Lailatul Qadar, berarti malam itu juga malam yang mulia, malam kemuliaan. Dan Al-Quran sehingga turun di kita semua. Dan memang Al-Quran adalah tujuannya adalah sebagai petunjuk bagi kita semua. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quran, kemudian memahami, mengamalkan isinya, insya Allah kita mendapat petunjuk dari Al-Quran. Kemudian fadilah yang kedua, sebagaimana hadis tadi, bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap ridho dari Allah, ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ulama menjelaskan bahwa dosa ini adalah mungkin dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar bisa diampuni oleh Allah dengan cara bertaubat. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahmatullah, barangkali itu sedikit yang sampaikan. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi kita lanjut lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ada salah dan kurang, ini adalah semata-mata dari kelemahan dan kekurangan saya pribadi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.